முடி வெட்டுறது, ட்ரெஸ் பண்றது, so secure. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நான் என்ன ஒரு ஆணாதான் உணர்றேன். 2வது மாசத்துல குரல் கொஞ்சம் கூட பாவனங்க எல்லாத்தையுமே மாற்றிக்கிட்டேன். ஸ்டெம் செல் தெரப்பி ட்ரீட்மெண்ட் மூலமாக ஈசதாடி அடர் நான் வாழ ஆரம்பித்தேன். Hai Mbak Bro, episode kali ini gue mau ceritain alur film India tentang seseorang yang mencintai sesama jenisnya. Ia jatuh cinta kepada sahabatnya sendiri dan ia telah mengubah jenis kelaminnya agar bisa memiliki sahabatnya ini. Film ini berjudul Titam Irandu 2021. Gimana kisahnya Mbak Bro? Oke, nggak berlama-lama lagi, gue akan ceritain kisahnya secara lengkap alur film Titam Irandu di Lonceng Film. Subscribe Lonceng Film. Di dalam bus ini Mbak Bro, ada seorang gadis sedang bertelepon dengan ibunya. Ibunya menyuruhnya untuk segera menikah dikarenakan usianya juga sudah matang untuk menikah. Gadis ini bernama Atira. Atira adalah seorang kepala polisi di Chennai. Atira pun menuju kursi duduknya di bus itu. Tetapi ia melihat bahwa teman satu kursinya malah seorang laki-laki. Pria ini bernama Arjun. L9 உங்கள் சீட் நம்பர் புக் பண்ணாங்க. நான் 1 வீக் முன்னாடியே புக் பண்ணிட்டேன். Tentu Mbak Bro, Atira komplain kepada supir bus mengapa disatukan pria dan wanita di dalam tempat duduk yang sama. Sementara perjalanan mereka sangatlah panjang. Tapi si supir ini malah tidak mengizinkan pertukaran bus tempat duduk mereka. Dikarenakan itu tidak mungkin apalagi ini sudah malam hari. Dengan niat baik Mbak Bro, Arjun pun mengalah sebagai laki-laki bahwa ia akan tidur di samping si supir demi kenyamanan Atira. Bus mereka pun akhirnya berjalan. Sesampai mereka di perhentian untuk beristirahat sejenak, Atira ini Mbak Bro melihat bahwa Arjun tertidur sambil duduk di kursi samping supir. Atira memikirkan keadaan Arjun dan ia merasa kasihan serta bersalah kepadanya yang telah membiarkannya duduk tertidur di samping supir. Padahal sebenarnya ia memiliki kursi tempat duduk yang harus ia miliki. Excuse me. Lalu Atira pun meminta Arjun agar kembali ke kursinya dan tidur di kursi mereka. Jadi mereka pun akhirnya duduk bersama Mbak Bro. Arjun berbaring di tempat duduknya, sementara Atira hanya duduk di sepanjang jalan. Karena Arjun melihat Atira yang tak kunjung tidur dan hanya duduk saja, ia pun mencakapi Atira dan menanyakan apakah Atira merasa tidak nyaman tidur bersamanya. Jika seperti itu, Arjun berencana akan pergi dan kembali duduk di samping si supir. Atira pun mengatakan bahwa bukan seperti itu. Jadi Mbak Bro, Atira ini memang biasanya tidak bisa tidur di dalam bus. Dengan senyuman candaan, Arjun pun menawarkan untuk membacakannya dongeng kepada Atira. Mereka pun merasa senang dan saling mengucapkan terima kasih karena sudah diizinkan tidur di kursi masing-masing. ஏன்னா பெரிய மனசு நீங்கள் தான். Entah mengapa Mbak Bro, di sini Atira merasa nyaman dan mulai menyukai Arjun. Setelah beberapa lama sebelumnya, ia tidak pernah menatap seorang pria. Mereka pun saling bercanda di sepanjang jalan sambil menonton. Di pagi hari, Atira terbangun di bus dan kini ia sendirian. Ternyata Arjun telah turun duluan. Arjun ini ternyata romantis juga Mbak Bro karena ia meninggalkan pesan manis di secari kertas untuk Atira. Tentu Atira tersenyum senang membaca surat dari Arjun. Atira telah sampai di halte bus. Karena Atira sudah menyukai Arjun, ia pun meminta nomor HP si Arjun ini dari si supir. Dengan beralasan bahwa dompet si Arjun tinggal dan ia akan menghubunginya dan memberikan dompet itu kepada Arjun. Tanpa berlama-lama, si supir langsung percaya dan memberikan nomor Arjun kepada Atira karena memang Atira adalah seorang polisi. Ini namanya apa ya Mbak Bro?
Baru pertama kali kenal udah langsung jatuh cinta sepertinya nih. Atira sedang bertugas di kantor polisi dan ia melihat ternyata di situ ada Arjun. Tentu Atira langsung menanyakan mengapa si Arjun bisa di kantor polisi. Arjun pun mengatakan ke Atira bahwa ia ditangkap karena telah mencuri sepeda. Tapi tenang Mbak Bro, itu hanya leluconnya si Arjun saja. Jadi maksud kedatangan Arjun di situ adalah ia mau meminta izin untuk memperhatikan bagaimana pekerjaan sebagai polisi karena Arjun adalah calon aktor yang berperan sebagai polisi. Hehehe, tentu Atira sangat senang, pucuk dicinta ulang pun tiba. Arjun masuk ke dalam ruangan Atira, karena di sini Atira lah inspektur di kantor mereka. Atira pun menanyai asal-usul si Arjun yang katanya dia hanya memiliki ibu, dan ibunya ini pun telah meninggal 6 bulan yang lalu. Di sini Mbak Bro, Atira langsung terus terang dan mengatakan bahwa ia merasa sepertinya pernah melihat si Arjun ini sebelumnya. Arjun pun mengatakan bahwa mungkin Atira melihatnya di akun YouTube si Arjun. Rencana Arjun bahwa ia akan belajar selama seminggu di kantor polisi. Atira pun mengizinkan si Arjun ini belajar seminggu, yang sebelumnya sebenarnya tidak pernah dilakukan hal seperti ini Mbak Bro di kantornya si Atira. Sebelum Arjun pergi dari hadapan Atira, ia memuji Atira dengan mengatakan bahwa Atira sangat luar biasa memakai seragam polisinya. Atira pun semakin kesenyum Mbak Bro dan tersenyum malu dengan pujian Arjun. Atira pun berpura-pura sambil menelpon demi bisa melirik-lirik Arjun. Mereka berdua pun semakin dekat satu sama lain. Mereka semakin sering bersama dan makan bersama di luar kantor. Saat mereka makan di restoran, datanglah supir bus yang menanyakan ke Atira apakah ia sudah mengembalikan dompet pemilik tempat duduk yang di sampingnya yang ia minta nomor HP dari si supir. Tentu maksudnya di sini adalah nomor si Arjun. Spontan Atira pun menjadi malu Mbak Bro karena langsung di depan orangnya pula ditanya, ya kan? Atira ini kenceng banget gasnya ya Mbak Bro. Saat Atira mau masuk ke dalam mobil, ia mendapat sebuah telepon dari Kisor yang membuat Atira langsung terburu-buru masuk ke dalam mobilnya. Kisor adalah seorang dokter dan merupakan suami dari sahabat Atira, yaitu yang bernama Surya. Scene film pun berganti Mbak Bro yang menceritakan tentang kisah persahabatan Atira dan Dip Surya sewaktu masa kecil mereka. Mereka selalu bersama saat pergi ke sekolah dan mereka selalu bersama. Hingga sampai mereka dewasa, Atira dan Surya bersahabat sangat baik. Setelah tamat SMA, Atira berangkat ke Chennai untuk kuliah. Sementara Surya belajar di perguruan tinggi yang berbeda dengan Atira. Mereka pun semakin terpisah jauh. Setelah Surya selesai kuliah, ia menikah dengan seorang dokter yang bernama Kisor. Setelah Surya menikah, Atira dan Surya jarang berkomunikasi. Namun, kasih sayang mereka tak pernah pudar. Sepertinya mereka ini sahabat sejati ya Mbak Bro. Oke, kita kembali ke lanjutan cerita. Atira sampai di rumah Kisor, suami dari Surya itu. Kisor menceritakan bahwa istrinya yaitu Surya atau sahabat Atira telah menghilang dari rumah mereka. Kisor pun menceritakan bahwa 4 hari yang lalu ia meninggalkan istrinya di rumah untuk menghadiri konferensi medis. Tepatnya tanggal 2 Januari dan hari ini tanggal 6 Januari. Biasanya Kisor ini kalau bepergian Mbak Bro pasti istrinya menghubunginya. Akan tetapi kali ini Surya tidak menelpon Kisor.
Kisor meminta tolong kepada tetangganya untuk melihat situasi rumah mereka. Ternyata saat itu rumah mereka terkunci dan mobil Surya tidak ada di dalam rumah. Kisor mengira bahwa Surya hanya pergi sebentar. Tetapi Surya nggak juga balik ke rumah mereka, Mbak Bro. Atira pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari mobil Surya dan memeriksa CCTV di depan rumah Kisor. Kisor kembali menceritakan kejadiannya di mana ia mencoba menghubungi orang tua Surya, entah Surya sedang di sana. Tetapi Surya juga tidak ada di sana, Mbak Bro. Saat Kisor kembali ke rumahnya, ternyata benar-benar memang Surya tidak kembali juga ke rumah mereka. Atira menanyai Kisor lagi, apakah hal ini sebelumnya pernah terjadi kepada Surya. Kisor bersikeras mengatakan tidak. Jangankan keluar berlama-lama, Mbak Bro. Ternyata Surya ini orangnya yang penyendiri dan bahkan tidak memiliki teman. Di awal pernikahan, mereka pun belum akrab berbicara selama 3 bulan. Mereka juga tidak memiliki satpam dan pelayan rumah mereka. Sepertinya Kisor ini menyembunyikan sesuatu ya, Mbak Bro. Masa sekaya Kisor, mereka nggak memakai pelayan rumah dan satpam. Katanya sih ini permintaan Surya, agar Surya saja yang mengurus rumah mereka. Itu pun Surya hanya pernah sekali keluar ke gereja Pondiseri Mother Hermitage. Itu pun Surya meminta izin dulu dari Kisor. Dan tidak hanya itu, Mbak Bro, HP Surya juga nonaktif dan tidak ada tinggal di rumah mereka. Tentu Atira pun mencurigai Kisor, entah gara-gara terjadi pertengkaran rumah tangga mereka, makanya Surya pergi meninggalkan rumah. Namun Surya mengatakan bahwa mereka tidak ada bertengkar dan baik-baik saja. உங்க 2 பேருக்கு ஏதாவது சண்டை மிஸ் பார்த்துட்டே இருக்கு, ஏன் ஒரு மாதிரியாவே இருக்கு? சூர்யா, என்னாச்சு? இந்த கல்யாணத்துல இஷ்டம் இல்லையா? Lalu Atira menelpon ibu Surya dan menanyai kabar Surya. Namun ibunya ini juga nggak tahu kabar Surya di mana, Mbak Bro. Dan malah katanya hubungan Surya dengan ibunya sudah putus. Karena Surya tidak mendengarkan ibunya untuk memiliki anak. Sementara Surya hanya ingin fokus menjadi modeling. மாடலிங்கா? அந்த கருமந்தான். Kisor ternyata melarang orang tua Surya juga untuk datang menjumpai mereka lagi. Sejak saat itu, Ibu Surya menganggap bahwa hubungan mereka sudah tidak ada lagi dengan Surya dan Kisor. சரிம்மா, சரி. Para polisi ini pun mencari tahu tentang keberadaan Surya dari tetangga-tetangganya. Ternyata mereka juga jarang melihat Surya dan tidak ada yang tahu di mana Surya. நல்ல பழக்கம். ஆனா சூர்யாவை பெருசா பார்த்தது இல்ல. சாரி மேம். வீட்டை விட்டு வெளியே அவங்கள நான் பெருசா பார்த்ததே இல்லை. Atira dan tim polisi lainnya mencek CCTV jalan di depan rumah Kisor dan Surya. Setelah diperhatikan, ada satu nomor yang mencurigakan, Mbak Bro, yang sering melintas dari depan rumahnya Surya. Dari tanggal 1 sampai 6 Januari, motor ini terus melintas sebanyak 33 kali dan ia berhenti melintas setelah Kisor kembali ke rumah mereka. Sepertinya pemilik motor ini ada hubungannya dengan hilangnya Surya, Mbak Bro. மேம் ஜனவரி 1 ல இருந்து 6 வரைக்கும் 33 தடவை Something fishy. நவீன், இது வரைக்கும் கண்டினியூஸா இந்த வண்டி வந்திருக்கு. Atira pun memerintahkan anak buahnya untuk melacak siapa pemilik kendaraan itu. Mereka juga melihat bahwa yang naik motor itu orang yang pincang. ஆனா மேம் அவன் பிசிக்கலி சேலஞ்ச் மாதிரி தெரியும். Atira menunjukkan gambar pria pemilik kendaraan yang di CCTV itu kepada Kisor, entah ia mengenalnya. Namun Kisor tidak juga mengenal orang ini. Atira menanyakan ke Kisor lagi tentang hubungan masa lalu Kisor. Kisor pun mengakui bahwa ia pernah menjalin hubungan sewaktu ia kuliah dengan seorang gadis bernama Pallavi. Tetapi hubungan mereka sudah berakhir. Terakhir mereka berkomunikasi itu, Mbak Bro, 1 tahun yang lalu sebelum Kisor ini menikah dengan Surya. ஓகே. கிஷோர், என் அம்மா அப்பாவா இருந்தா கூட இந்த மாதிரி Saat Atira pergi meninggalkan rumah Kisor, Kisor langsung terburu-buru, Mbak Bro, dan menutup gorden kamar mereka. Lalu Kisor mengambil HP dari atas bola lampu di kamar mereka
dan ia menelpon seseorang. Di dalam pembicaraan telepon itu, Kisor melarang orang ini untuk menghubunginya lagi. Dan Kisor menyampaikan di telepon bahwa semua rencana mereka aman dan berjalan dengan lancar. Benarkan Mbak Bro, memang ada yang disembunyikan si Kisor. இல்லைண்ணா இப்போதைக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Keesokan harinya, Atira bersama polisi menemukan sebuah mobil yang mengalami kecelakaan dan di dalamnya ada satu mayat yang sudah terbakar. Atira pun menyuruh anak buahnya untuk mencek apakah itu mayat Surya. எஸ் மேம். Setelah dicek Mbak Bro, ternyata itu adalah mayat sahabatnya Atira, yaitu si Surya. Atira pun sangat sedih Mbak Bro, namun ada yang menjanggal di sini. Lihat saja ekspresi wajah Kisor. Masa sebagai suami istrinya meninggal, itu hanya seperti biasa saja ekspresi wajahnya, sangat jauh berbeda dengan Atira yang syok dan kaget banget bahwa itu mayat Surya. Oke, kita lanjut ceritanya. Atira merasa bahwa kematian Surya ini adalah sebuah pembunuhan, bukan karena kecelakaan. Karena jika kecelakaan, harusnya kecepatan mobilnya di atas 60 km per jam. Sementara mobil Surya ditemukan 40 km per jam, dan seharusnya juga airbag mobil juga mengembang. Tetapi ini tidak. Dan yang paling janggal lagi Mbak Bro, yaitu posisi gigi mobil kalau kecelakaan harusnya berada di antara 3 atau 4. Sementara di mobil Surya giginya ditemukan dalam keadaan netral. Plat motor yang sering lewat dari depan rumah Kisor juga palsu. Pelayan dan satpam di rumah Kisor ini juga tidak bekerja lagi. Atira pun merasa bahwa semua ini telah direncanakan untuk membunuh Surya Mbak Bro. Atira memerintahkan anak buahnya agar segera meminta departemen forensik untuk menganalisis mobil Surya yang telah kecelakaan ini. Di malam hari, Atira pun selalu kepikiran dengan kasus Surya. Hingga datanglah Arjun mengantarkan makanan. Sebagai teman dekatnya, ia tahu bahwa Atira pasti tidak akan nafsu makan lagi dan hanya memikirkan kasus sahabatnya itu. Arjun pun menekankan lagi agar Atira makan. பரவாயில்ல, ஏதாச்சுன்னா எனி டைம் கால் பண்ணுங்க. Keesokan harinya ditemukan bahwa ada 5 sidik jari di mobil Surya yang kecelakaan Mbak Bro. Diduga bahwa mobil itu telah didorong oleh 5 orang. Atira dan polisi pun memeriksa sidik jari semua masyarakat daerah sekitar mereka, apakah ada yang cocok, termasuk sidik jari orang-orang yang pincang, termasuk juga Kisor dan Pallavi. Namun hasilnya nihil. Atira belum menemukan sidik jari siapa sebenarnya yang ada di mobil Surya itu Mbak Bro. Di malam hari diperlihatkan ada seorang wanita yang sepertinya berselingkuh dengan pria lain. Namun ada seorang pria memakai jaket dan helm hitam yang memata-matai perselingkuhan ini. Pria berhelm ini ternyata cacat. Ia mengikuti si perempuan ini sampai ke rumahnya. Dan dari belakang ia membacot kepala si perempuan yang selingkuh ini sampai tewas. Keesokan harinya Mbak Bro, polisi menemukan rekaman CCTV di jalan depan rumah si korban yang dibacot tadi malam. Ternyata pelaku pembunuh perempuan ini sama dengan orang yang dicari Atira yang sebelumnya sering lewat di depan rumah Surya selama berhari-hari. Dan ia juga memiliki kaki yang cacat. Tidak hanya itu Mbak Bro, ternyata pria cacat ini sidik jarinya ditemukan juga sama dengan yang ada di mobil Surya. Maka target Atira dan polisi saat ini adalah menemukan pria cacat yang ada di CCTV itu.
அப்போ இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஆன்சர். பரணி வீட்டை வித்ததுல பத்திரப்பதிவு பண்ணியிருக்காங்க. Surya dan Atira sedang dinner di rumah Atira. Hubungan mereka sudah semakin dekat dan bahkan Mbak Bro mereka sudah memiliki rencana untuk menikah. Atira pun menceritakan ke Arjun bahwa sewaktu dia kuliah, Atira kehilangan HP-nya. Setelah seminggu kemudian, Atira mendapatkan HP baru dari sahabatnya yaitu Surya. Surya memberikan iPhone baru untuk Atira dan di HP itu ada sidik jari Surya. Kini setelah Surya dinyatakan meninggal, yang tersisa hanyalah sidik jari Surya yang ada di HP Atira. Hey, are you okay? மலையில நனையணும், நிறைய சர்ப்ரைஸ் பார்பிக்யூ பண்ணணும், ஏசியை ஃபுல்லா வச்சுட்டு Arjun sangat ingin tahu Mbak Bro di sini mengapa Atira mencintainya. Ternyata karena Atira merasa nyaman dengan Arjun. Ia baru pertama kali merasakan nyaman dengan seorang pria dan Atira merasa bahwa sepertinya sudah sangat lama mengenal Arjun. டச் பண்ண மாதிரி இருந்தது. முதல் தடவை வெக்கப்பட்டேன். உன் கூட ரொம்ப நாள் பழகின மாதிரி ஒரு ஃபீல். Atira juga ingin tahu mengapa Arjun menyukai Atira. Dan Arjun mengatakan bahwa ia sudah jatuh cinta pertama kali melihat Atira. Semakin mereka sering bertemu, semakin Arjun menyukai Atira. Ya, begitulah Mbak Bro. அவ்வளோதான். எனக்கும் அப்படிதான். அவங்களுக்கே அவங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னு காரணம். Scene berganti. Atira menelpon Kisor memastikan di mana posisinya. Ternyata Mbak Bro saat ini Kisor lagi di luar kota. Atira dan anak buahnya pun memanfaatkan kesempatan ini dan mereka masuk diam-diam ke rumah Kisor untuk mencari tahu apakah ada sesuatu yang mencurigakan di rumah Kisor. Polisi masuk ke dalam kamar Kisor dan Surya dan diperlihatkan ada HP bergetar yang disembunyikan Kisor di atas lampu. Tetapi polisi dan Atira tidak mendengar getaran HP itu. Kalau dilihat sepertinya Kisor ini menyembunyikan sesuatu atas kematian Surya Mbak Bro. Karena HP saja sampai disembunyikan segala di atas lampu ya kan? Karena mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan di rumah Surya, mereka pun kembali pulang. No ma'am. Tetapi Atira meminta seseorang untuk membawa pulang mobilnya dan ia akan menunggu di luar. Saat Atira melompat dari gerbang rumah Kisor, ia bertemu dengan seorang pria cacat dan memakai helm hitam. Persis seperti yang dicari Atira dan polisi. Dan pria cacat inilah yang telah membunuh wanita yang berselingkuh tadi. Pria cacat ini juga yang memiliki sidik jari yang sama di mobil Surya yang kecelakaan. Atira pun langsung menelpon anak buahnya untuk segera keluar dan menangkap pria cacat ini. Atira mengikuti pria cacat ini Mbak Bro dengan berjalan santai. Karena Atira berpikir dia cacat dan enggak akan lari jauh. Tetapi Mbak Bro ternyata pria ini tidaklah cacat. Ia hanya berpura-pura. Ia pun berlari kencang menuju keretanya dan melarikan diri. Atira pun kaget melihatnya dan dengan cepat Atira menembak ban kereta si pria ini. Ia pun jatuh dan berlari kencang melarikan diri. Atira mengejar pria ini, namun ia gagal dan mereka kehilangan pria yang berpura-pura cacat itu. Diperlihatkan, ternyata Atira telah menemukan seorang pria pengemis yang cacat di pinggir jalan Mbak Bro. Dan akhirnya dapat, inilah pria pura-pura cacat tadi Mbak Bro. Pria yang dicari Atira yang bernama Barani. Barani disiksa polisi agar ia mau membuka mulutnya dan berkata jujur. Barani akhirnya membuka mulutnya dan menceritakan bahwa ia telah membunuh Usa. Usa ini adalah cinta pertama Barani waktu kelas 11 Mbak Bro. Tetapi Usa menyelingkuhi Barani dan ia pun dendam pada Usa dan merasa sangat sakit hati sekali. முடிவு பண்ணி அதுக்காக என்னமோ செஞ்சேன். ஆனா எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சது. என்னால அதுல இருந்து Lalu Barani kuliah di Kumbakonam, tempat Surya kuliah juga. Barani dan Surya bertemu, mereka semakin dekat dan bersahabat.
Barani jatuh cinta dan tergila-gila pada Surya. Setelah 3 tahun, Barani menyatakan perasaannya pada Surya. Sialnya Mbak Bro, Surya tidak mencintai Barani. Ia menganggap Barani hanya sebagai sahabatnya saja. Cinta bertepuk sebelah tangan ya Mbak Bro. லவ் இல்லைன்ட்டா. Karena Barani ini enggak terima ditolak oleh Surya, Barani pun menculik Surya. Tetapi Surya berhasil melarikan diri Mbak Bro dan ia pun melaporkan Barani ke polisi. Akibatnya, di sini Barani pun dipenjara dan dikeluarkan dari kampus. Barani jadi sering mabuk-mabukan dan tidak memperhatikan ibunya hingga ibunya meninggal. Hal itulah Mbak Bro yang membuat dendam Barani pada Surya. Setelah itu, Surya bekerja sebagai kontraktor di Singapura. Setelah pulang dari Singapura, Barani melihat bahwa Surya sedang berjalan bersama suaminya dengan bahagia. Tentu saja Mbak Bro, Barani tidak terima melihat Surya menikah bahagia. Lalu Barani pun berniat akan membunuh Surya. Barani memata-matai rumah Surya selama 1 minggu. Dan pada saat itu, suami Surya yaitu si Kisor tidak ada di rumah mereka. Pada tanggal 5 Januari, Barani masuk ke dalam rumah Surya untuk membunuh Surya. Namun Barani tidak menemukan Surya di rumahnya, malah ia menemukan seorang pria yang dianggap Barani kekasih gelap Surya. Dan sialnya Mbak Bro, pria yang ditemukan Barani adalah Arjun, kekasihnya Atira. Waduh, ada apa ini Mbak Bro? Apakah Arjun ini adalah mantan kekasih gelapnya Surya? Atau Arjunlah yang membunuh Surya? Oke, kita lanjut. Barani tidak jadi membunuh Surya. Malah yang terjadi di dalam rumah Surya, yaitu Barani berkelahi dengan Arjun. Arjun melawan Barani hingga Barani terjatuh berdarah dan mengenai mobil Surya. Barani pun pergi melarikan diri, lalu ia ke rumah Usha dan membunuh Usha, bukan Surya. Pengakuan Barani bukan dia yang membunuh Surya. Jadi kalau bukan Barani yang membunuh Surya, siapa lagi ya Mbak Bro? Barani bahkan heran dan tidak tahu bahwa Surya sudah meninggal dan dibunuh dan mobilnya kecelakaan. Barani juga tidak tahu mengapa ada sidik jari tangannya di mobil Surya yang kecelakaan itu. Barani juga mengatakan bahwa ia mengenal wajah si pria kekasih Surya itu. Atira pun memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi ahli sketsa agar digambarkan wajah si pria kekasih gelap Surya. Ma'am, sketching. Atira mengingat masa di mana Surya mau menikah dengan Kisor. Atira melihat bahwa wajah Surya tidak terlihat bahagia seperti pengantin biasanya. Atira pun menanyakan apa ada masalah. Ternyata benar Mbak Bro, Surya mengatakan bahwa ia tidak menyukai pernikahannya. Ia mencintai orang lain. Atira menanyakan di sini siapa orangnya. Tapi Surya nggak mau Mbak Bro memberitahu ke Atira siapa orang ini. Dan ia malah mengatakan bahwa sekalipun kukatakan kamu tidak akan bisa membantuku. ஆடு மாடு மாதிரி அப்படியே வாழ்ந்துட்டு போயிட வேண்டியதான். Keesokan harinya, Barani sedang menyampaikan ke ahli sketsa untuk menggambarkan orang yang dijumpainya di rumah Surya, yaitu si Arjun. Sementara Atira sedang menonton pertunjukan syuting pertama si Arjun. You're not a bad actor. Thank you. Hasil sketsa sudah selesai dan Atira pun langsung melihat hasilnya. Namun belum dapat menggambarkan wajah si Arjun. Barani pun mengatakan Mbak Bro bahwa ia akan mengenal pria itu jika berjumpa secara langsung sekali lagi dengannya. Jadi Arjun masih aman di sini Mbak Bro. அவனை நேரில் பார்த்தா கரெக்டாக சொல்கிறேன். Atira pun merasa bahwa Surya mungkin selingkuh dari Kisor. Tetapi Kisor sangat yakin bahwa tidak mungkin Surya selingkuh. Ia percaya pada Surya. நான் கால் பண்றேன். Di lokasi syuting, Atira memperkenalkan Arjun kepada orang tuanya sebagai kekasihnya.
Ibu Atira langsung mengatakan bahwa mereka akan menentukan tanggal pernikahan Atira dan Arjun. Karena memang di awal film Mbak Bro, ibunya ini sudah kepingin sekali putrinya secepatnya menikah. Akhirnya Atira berhasil meyakinkan ibunya bahwa ia dan Arjun lah yang akan menentukan tanggal pernikahan mereka. Atira mau menikah dengan si Arjun Mbak Bro, sementara Atira tidak tahu bahwa Arjun ada sangkut pautnya dengan kematian sahabatnya si Surya. உண்மையா கூப்பிடுறீங்க நல்லா இருக்கு Atira selalu memikirkan kasus kematian Surya dan siapa pembunuhnya. சிசிடிவி 2 கிராஸ் பண்றதுக்கு தோராய ஆம்னி என்டர் ஆகி அந்த 3 பேரையும் இந்த கார்ல இருந்து 3 பேர் இறங்கி சூர்யா காருக்காக வெயிட். Secara tidak resmi, akhirnya Atira diam-diam menjumpai seorang dokter. Ia meminta agar dicari tahu apakah Surya mati karena kepalanya kecelakaan atau memang pukulan yang disengaja di kepalanya. Untuk mengetahuinya, mayat Surya dibongkar secara diam-diam tanpa diketahui polisi lain. Sekalian. Dan benar bahwa kepala korban yang meninggal bukan karena kecelakaan, melainkan karena dipukul dengan alat keras Mbak Bro. Dan tidak hanya itu, ternyata mayat yang terbakar dalam kecelakaan itu bukanlah mayat Surya. Jadi yang dikubur itu bukanlah Surya Mbak Bro. Hasil otopsinya juga telah dipalsukan. Semuanya palsu Mbak Bro. Atira pun sangat kaget dengan hal ini. Ia langsung menjumpai dokter yang menangani hasil otopsi palsu Surya. Dokter ini pun mengakui bahwa ia hanya disuruh dan dibayar untuk membuat laporan palsu. Atira menanyai siapa yang telah menyuruhnya. Ternyata Mbak Bro yang terlibat adalah polisi satu tim kerja Atira dan mereka semua ini disuruh oleh Kisor, suami dari Surya. Jadi dalang dibalik kematian palsu Surya adalah Kisor. Astaga, ya benar kan Mbak Bro, memang ada yang disembunyikan Kisor sejak di awal film ini. Lalu kemana sebenarnya Surya? Sebelum Kisor ditangkap, ia pun menceritakan kehidupan pernikahannya bersama Surya kepada Atira. Surya dan Kisor telah menikah bahkan sudah berlalu 3 bulan. Mereka masih canggung dan jarang berbicara. Surya tidak ada mencintai Kisor. Surya menyukai dunia modeling dan Kisor mendukungnya untuk latihan membentuk tubuhnya. 4-5 bulan hubungan mereka masih tidak baik. Bahkan mereka menjadi tidur pisah kamar. நீங்க வேணா போயிட்டு வாங்க. அப்படியே 4-5 மாதம் போயிடுச்சு. Suatu hari Kisor menemukan Surya tergeletak karena bunuh diri dengan menyayat tangannya. Kisor mengobati luka tangan Surya dan beruntungnya Mbak Bro, ia masih hidup. Kisor mencari tahu apa penyebab Surya bunuh diri. Ia melacak pesan media sosial Surya. Ternyata Mbak Bro, Kisor menemukan chat rahasia dari seorang pria bernama Joshua. Ia adalah kekasih lama Surya yang ia cintai. Kisor pun meminta ke Surya untuk berterus terang kepada ibunya. Awalnya Surya tidak mau karena jika orang tuanya tahu hal itu, orang tuanya akan membunuhnya lalu mereka akan bunuh diri. நம்ம சேர்ந்து வாழ முடியாது. அவங்க கண்டிப்பா ஒத்துக்க மாட்டாங்க. Kisor berjanji pada Surya akan membantunya untuk memiliki orang yang ia cintai itu. Semua rencana Surya dan Kisor berjalan dengan baik tentang kematian Surya. Dan di sini Mbak Bro, Kisor mengakui bahwa mereka memang telah menyuruh orang untuk membakar mobil Surya agar terlihat seperti kecelakaan dan membuat semua orang percaya bahwa Surya meninggal. Kisor juga mengatakan di sini Mbak Bro bahwa Surya masih hidup dan kini ia ada di suatu tempat yang aman dengan citra dirinya yang sekarang. Lalu Kisor menunjukkan HP-nya ke Atira yang berisi video yang dikirim oleh Surya. Atira pun menunjukkan gambar video itu kepada Barani untuk melihat apakah itu pria yang sama yang dilihat Barani sewaktu di rumah Surya. Tetapi Barani mengatakan bahwa itu bukan orang yang sama. Barani pun mengatakan ke Atira bahwa Surya telah menjadi pelacur kelas kakap.
Ya jelas saja Mbak Bro, karena yang dijumpai Barani di rumah Surya, pria itu adalah si Arjun. Atira menonton video dari Surya yang dikirimnya pada Kisor. Surya dan Joshua berterima kasih kepada Kisor yang telah membantunya. கால் பண்ணலாம் தான் இருந்தோம் பட் ஆனால் இருக்கிற ஏரியா ட்ரேஸ் பண்ணி பிரதர் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிரதர் எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆனோடனே நாங்களே உங்களுக்கு Atira meminta kepada Kisor agar ia secara langsung lewat telepon dan berbicara dengan Surya. Tetapi Kisor tidak memiliki nomor HP-nya dan Surya hanya akan menghubungi Kisor sekali 3 bulan. Atira pun masih bingung Mbak Bro, siapa pria yang di rumah Surya itu. நைட்டு சூர்யா வீட்டில் இருந்தது யாரு? Diperlihatkan Arjun memakai suntik dan menyuntikkannya ke lengannya sendiri. Siapa sebenarnya si Arjun ini Mbak Bro? Oke, cerita berlanjut 185 hari kemudian, Atira mendapat pesan dari Surya. Ia meminta Atira untuk menjumpainya besok jam 8 malam di Pondiseri tanpa memberitahu polisi dan orang tua Surya. Jika sudah sampai di Pondiseri, Surya akan menelpon Atira dan memberitahu lokasinya. Keesokan paginya saat Atira mau pergi, tiba-tiba Arjun datang menjumpai Atira dan menanyakan kenapa Atira tidak mengangkat telepon Arjun. Atira pun meminta maaf dan mengatakan bahwa ia buru-buru mau pergi. Arjun menanyakan kemana Atira akan pergi. Tetapi Atira tidak ingin memberitahu Arjun. Kepo banget ya si Arjun ini Mbak Bro. Lalu Arjun pun mengatakan bahwa bukankah tidak akan ada rahasia di antara kita? Akhirnya Atira pun mengatakan kemana ia pergi, bahwa ia mau menjumpai Surya. Arjun pun meminta untuk ikut bersamanya. Dan di sini Atira pun setuju Mbak Bro. அர்ஜுன் அவ என்ன மட்டும் தான் வர சொல். இல்ல அர்ஜுன், நான் போயிட்டு வந்துடுறேன். சரி வா. அதிரா நான் சத்தியமா உன்னை டிஸ்டர்ப்லாம் பண்ண மாட்டேன். நான் சும்மா உன் கூட வரேனே ப்ளீஸ். Ketika Arjun memarkirkan keretanya, ia menelpon seseorang dan memberitahu bahwa Atira setuju untuk ikut bersamanya dan ia akan mengawasi Atira. Sepertinya Arjun punya niat yang tidak baik pada Atira Mbak Bro. Tapi kita lihat aja ya di jalan ceritanya. Atira dan Arjun pun pergi bersama untuk menjumpai Surya. Pas di sini jujur gua deg-degan banget Mbak Bro. Gua berpikir bahwa Arjun akan membunuh Atira agar Atira tidak tahu kebenaran Surya yang sebenarnya. Kita lanjut, mereka pun sampai pada tempat yang dituju untuk menjumpai Atira. Atira mendapat telepon dari Barani bahwa ia telah bebas dan mendapat jaminan karena ia tahu siapa pembunuh Surya sebenarnya yang ia temukan dalam sebuah video. Tetapi Atira tidak mendengar apa yang dikatakan Barani karena sinyal di tempat Atira tidaklah bagus. Sementara Arjun melihati Atira dari mobil itu. Lalu Arjun mengambil pistol Atira yang tertinggal di mobil. Aduh Mbak Bro, kasihan Atira ya, pacarnya yang mau dia nikahi ada di balik semua rencana kematian Surya. Atira masuk ke dalam rumah dan memanggil-manggil Surya. Sementara polisi berusaha menghubungi Atira tetapi tidak masuk juga. Lalu polisi mengirimkan pesan suara kepada Atira agar ia berhati-hati dengan si Arjun ini Mbak Bro. Arjun pun masuk ke dalam rumah itu dan mengikuti Atira. Satu persatu keluarlah semua orang yang terlibat dalam pemalsuan atas kematian Surya. Ternyata semua ini Mbak Bro, lagi-lagi rencana Kisor dan teman-temannya. Tentu Atira pun kaget melihat mereka semua berkumpul. Atira akhirnya mendapat gambar siapa pria yang ditemukan Barani di rumah Surya. Ternyata itu adalah Arjun. Dan Atira juga mendapat pesan suara dari polisi agar Atira harus hati-hati pada Arjun karena Arjun
Kisor, dan teman-teman lainnya mereka terhubung satu sama lain untuk melakukan semua rencana mereka. Nyesek banget ya Mbak Bro, ternyata pria yang mau dinikahi Atira telah membohonginya. Dari belakang Atira datanglah si Arjun. Mereka semua mengelilingi Atira. Atira langsung mendorong Arjun dan mengambil pistolnya, akan tetapi tercampakkan. Atira menangis dan memaksa Arjun untuk mengatakan siapa ia sebenarnya. Ia menangis karena ia telah jatuh cinta pada Arjun dan tergila-gila padanya. Lalu ia membuat semua rencana dan menipu Atira. Kasihan banget di sini si Atira ya Mbak Bro. Atira memaksa dan menanyakan di mana Surya dan apa yang mereka lakukan kepadanya. Tetapi dengan tegas, Kisor bilang bahwa Surya sudah tidak ada lagi. Mereka telah membunuhnya Mbak Bro. Kisor menceritakan lagi kejadian sebenarnya secara lengkap dan jujur. Jadi Mbak Bro, saat Surya bunuh diri, Kisor mencari tahu isi pesan Facebook Surya di mana Surya membuat media sosial palsu yang menyamar menjadi seorang pria untuk menchat gadis lain. Kisor pun menanyakan mengapa Surya melakukan semua ini. Surya menceritakan bahwa ia merasa aneh seiring berjalannya waktu. Ia lebih menyukai permainan olahraga pria. Saat berkaca, Surya ingat sekali Mbak Bro berdandan dan memiliki gaya rambut seperti pria. Namun keluarganya tidak mengizinkan Surya melakukannya. இதனாலே அடிக்கடி பசங்க முடி வெட்டுறது எனக்கு சொர்க்கத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். Semakin dewasa, Surya ini pun semakin membenci tubuhnya sebagai wanita. Ia tidak bisa bicara pada siapapun. நான் என்ன ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாம் வெளியும் சொல்ல Barani yang dianggap Surya sebagai sahabat laki-lakinya, ia salah prasangka menganggap bahwa itu adalah cinta. Namun Surya tidak memiliki rasa seperti itu. Ketika Surya berterus terang tentang yang ia alami pada orang tuanya, bahwa ia ingin menjadi laki-laki, orang tuanya justru memukuli Surya. Ibu Surya juga mencoba bunuh diri dengan membakar dirinya bila Surya tidak menikahi dengan pilihan ibunya, yaitu si Kisor. Oleh sebab itu Mbak Bro, Surya terpaksa menikahi Kisor demi orang tuanya. அதுக்கப்புறம் நானும் இதெல்லாம் எவ்வளவோ சத்தியம் பண்ணு. விருப்பம் இல்லாம தான் உங்களுக்கு Kisor tidak tahu apa yang dialami Surya. Setelah menikah, setiap kali Kisor menyentuh Surya, Surya banyak sekali alasan untuk menghindar karena ia merasa jijik disentuh oleh laki-laki karena ia juga merasa seperti laki-laki. Surya pun menceritakan yang ia alami pada Kisor, bahwa ia tidak menyukai tubuhnya sebagai wanita. என்ன கிஷோர் Lalu Arjun menunjukkan HP Atira. Kagetnya, Arjun bisa membuka HP Atira Mbak Bro dengan sidik jari Arjun sendiri. Atira tentu sangat kaget melihat ini. Bagaimana mungkin bisa terjadi karena Atira tidak pernah memberi sidik jari Arjun di HP Atira sendiri. Apa yang terjadi Mbak Bro? Kita lanjut ya dari cerita Arjun. உன்னை தவிர எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்காதுடா. இந்த வயசில் என்னால் யார் கூடயுமே. Surya awalnya tidak memiliki teman kecuali Atira. Surya sangat bahagia berteman dengan Atira. Saat ada seseorang menembak Atira, Surya langsung memukuli pria itu Mbak Bro. ஹேய், எனக்கு அவ்வளோ கோவம். இப்போ Ketika ulang tahun Surya, Atira mencium pipi Surya sebagai sahabatnya. Namun pada saat itu Surya merasa ada sesuatu hal yang berbeda. Saat itu juga Mbak Bro, Surya menyadari bahwa ia jatuh cinta pada Atira. Mencintai sahabat sendiri Mbak Bro, dan sialnya ini sesama jenis. பைத்தியக்காரத்தனமாக லவ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். Ketika Atira pergi kuliah ke Chennai, Surya merasa sangat merindukan Atira. Ia selalu menunggu kedatangan Atira Mbak Bro. வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நீ ஊருக்கு வருவேன். அதுக்காக மாதம் ஃபுல்லாக Surya pun membuat identitas laki-laki di Facebook agar bisa berkomunikasi dengan Atira. Dan hal inilah yang dilihat Kisor.
Kisar pun meyakinkan Surya bahwa ia tidak harus mati bunuh diri karena hal ini. Ini adalah perubahan நிறைய hormon. பேர் இருக்காங்க உனக்கும் அதான் இல்ல இதுதான் உன் பிரச்சனைனா இனி வாழ்றதுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு அதை தடுக்கிற உரிமை Kisor menunjukkan di YouTube beberapa wanita yang mengubah dirinya menjadi laki-laki. Kisor ingin membantu Surya agar Surya berhak memiliki hidup yang dia inginkan dengan mengoperasi jenis kelaminnya menjadi seorang pria. Kisor meyakinkan Surya akan mengubah jenis kelaminnya menjadi laki-laki tanpa ada orang yang tahu. இந்த உலகத்துக்கு தெரியாம நான் உன்னை மாத்துறேன் அதே அளவுக்கு இதுவும் சரிதான் ஆக்சுவலா இங்க சரி யாருக்கும் தெரிய வேணாம் இந்த உலகத்துக்கு தெரியாம நான் உன்னை Rencana pun dilakukan. Surya menggunakan suntik testosteron. Ia berlatih untuk membentuk ototnya seperti pria, Mbak Bro. 3 bulan kemudian, suara Surya pun benar-benar telah berubah menjadi seperti laki-laki. Surya juga mengoperasi tubuhnya. 6 bulan kemudian, jenggot Surya sudah mulai tumbuh. Surya terus berolahraga ketat agar ototnya terbentuk seperti otot pria. Dan hingga tiba waktunya, Surya berubah total menjadi seperti laki-laki dengan bernama Arjun. Semua perjumpaan Atira dan Arjun sesungguhnya sudah mereka atur. Semua adalah kebohongan agar Surya bisa memiliki Atira. Hicks nyesek banget pasti si Atira ini, Mbak Bro. எல்லாத்தையும் சொல்லிடலான் இருக்கேன் இல்லை கிஷோர் உன்னால் மறக்கவே முடியல என்னால் அதை பார்க்க உன்கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணேன் Arjun pun berterus terang, Mbak Bro, sambil meneteskan air mata. Ia mengatakan ke Atira, semua memang bohong. Jika aku langsung jujur dan mengatakan aku ini Surya yang telah berubah menjadi Arjun, tentu Atira akan tetap memandang Arjun seperti Surya. Arjun pun bilang, aku bukan Surya lagi, Atira. Dengan menangis dan tegas Arjun mengatakan, aku sejatinya bukan Surya tapi Arjun. Aku dari kecil adalah Arjun. Bahkan Arjunlah yang jatuh cinta padamu sejak masih kecil. Surya adalah hanya nama yang diberi di dunia ini, dan aku bahkan membenci tubuhku selama 24 tahun. Sekarang aku memiliki identitasku, Atira. Orang-orang sepertiku tidak akan diterima masyarakat. Hanya orang seperti akulah yang mengerti kami. Aku mengubah jenis kelaminku demi dirimu, Atira. Aku bahkan tidak takut akan omongan masyarakat kepadaku. Tapi hanya kau yang kutakutkan. Hanya kau yang penting bagiku. Aku melakukan semua ini bukan untuk menipumu, melainkan hanya untuk bisa memilikimu, Atira. Arjun pun mengatakan bahwa ia adalah seorang pria dan ia meminta kepada Atira apakah ia mau menikahinya. Hicks banget, Mbak Bro. Ya, Atira tentu saja sangat shock mendengarnya. Arjun yang ia cintai adalah Surya, sahabat wanitanya sendiri yang telah menjadi laki-laki. Dan terjawab sudah, Mbak Bro, bahwa di awal film itu Atira adalah cintanya Surya. Atira pun pergi dengan perasaan sedih, bingung, dan hampa. Atira menjadi stres dan marah ketika melihat fotonya bersama Arjun. Ia berteriak-teriak dan tidak menyangka, Mbak Bro, hal ini terjadi padanya. Setelah keadaan Atira sudah semakin membaik, Arjun pun menelpon Atira. Namun sampai saat ini Atira masih bingung memandang Arjun apakah sebagai Arjun atau Surya sahabatnya. நான் அர்ஜுன் தான் Arjun pun memberi waktu kepada Atira selama setahun, Mbak Bro, untuk melihat apakah Atira menginginkan Arjun atau tidak dalam kehidupannya. 1 வருஷம் கழிச்சு நம்ம இதே நாள் மீட் பண்ணலாம் இது எல்லாத்தையுமே இந்த டைம் உனக்கு புரிய வைக்க 1 tahun kemudian, Mbak Bro, Atira datang menjumpai Arjun untuk memberi jawabannya. Arjun pun menanyakan kabar Atira sebagai basa-basinya. Arjun juga menanyakan apa keputusan Atira. Namun film langsung berakhir, Mbak Bro. Tidak diberitahu apa jawaban Atira kepada Arjun di film ini. Namun disampaikan ada sebuah informasi, yaitu
Terlepas dari apapun yang menjadi keputusan Atira, orang-orang seperti Arjun kita harus menerima mereka di tengah masyarakat. Jadi guys, dari film ini kita bisa mendapatkan nilai hidup, yaitu 1. Milikilah identitas dirimu yang jelas. Apakah kamu laki-laki atau perempuan? Karena Tuhan hanya menciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Bersyukurlah atas identitas pemberian Tuhan itu. Kedua, jangan menghakimi dan mengadili mereka yang berbeda, karena mengadili itu sesungguhnya haknya Tuhan. Meski mereka berbeda dari apa yang diberi Tuhan, mari menerima mereka di bumi ini, selagi mereka memang tidak ada menyakiti orang lain. Yang ketiga, semua yang kita lakukan adalah tanggung jawab kita masing-masing kepada Sang Pencipta. Oke Mbak Bro, itu dia alur cerita film Titam Irandu 2021. Gimana menurut kalian film yang satu ini? Silahkan berkomentar di bawah dan subscribe channel ini juga supaya kalian dapat pemberitahuan video terbaru dari Lonceng Film. Terima kasih Mbak Bro udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. அவ்வளோதான்.